Halo. Ya, halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar? Ibu April harap bahwa kalian tetap dalam keadaan yang sehat, baik, dan tetap bersemangat. Nah, minggu ini kita masih dalam merenungan Natal, yaitu kita akan merenungkan mengenai Natal, yaitu mengenai kota Bethlehem. Tapi minggu ini kita ada sedikit berbeda. Ibu April tidak akan berkhotbah, tapi kita akan sama-sama menonton cerita mengenai kota Natal di kota Bethlehem. Ya, kita akan sama-sama menonton dari seri atau dari panggung boneka yang dilakukan oleh gereja GRII di Bandung. Ya, tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan, mari kita bersatu dalam doa. Kita membuka firman Tuhan ini, renungan pada minggu ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang lalu dan sampai pada minggu ini. Di akhir daripada bulan Desember ini kami boleh sama-sama merenungkan kisah Natal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua alat-alat yang dipakai, semua internet, semua lingkungan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan boleh diberitakan dengan baik. Berkati semua anak-anak remaja atau siapapun yang menonton, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan sebelum kami mengakhiri doa ini, kami mau berdoa supaya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa. Tuhan ampuni semua dosa kami, semua hal yang kami lakukan, baik itu dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan, semuanya Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ini ya Ibu April sudah siapkan, ya kita dengarkan bersama-sama. Oh ya, tapi sebelum kita mendengarkan ini, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang Ibu April ambil dari kitab Matius pasal yang kedua. Ya, kita akan membaca mulai dari ayat 5 dan 6. Ya, ini Ibu April bacakan. Matius pasal 2 ayat 5, dan engkau. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, Bethlehem ya, dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya, nah jadi ini mengenai tanah Yehuda. Dan kita juga minggu ini kita tidak akan putar lagu, tapi kita akan langsung menonton, karena nanti di akhir daripada cerita ini kita akan diajak bersama-sama nyanyi. Ya, oke. Nah sekarang mari kita nonton bersama. Kak Alicia, kabar ya. Reva belum datang. Nggak tahu tuh kemana. Kemana ya Reva? Iya. Biasanya dia paling cepet datang ya. Enggak juga. Nggak tahu, mungkin dia jalan-jalan nih pasti. Kemana Ngajak-ngajak ya kita Reva lagi. ya? Aduh. Hai Kiri. Nah, itu dia. Kemana aja? Halo kak, kakak udah datang hehe. Iya. Kau dari mana aja? Lama banget. Maaf, ini tadi habis diajak jalan-jalan sama mama ke mall. Ih, nggak ngajak-ngajak. Memangnya ngapain ke mall? Mama belanja buat Natalan. Wah, tahu nggak di mall? Wah, hiasannya meriah banget. Terus ini nih yang paling mama suka.
diskon. diskon. Jadi nanti Reva mau minta dibeliin hadiah juga sama mama. Yang suka diskon bukan cuma Malah mamamu, di kamu diskon. juga berarti. Iya dong. Heboh ya di mall ya tadi ya. Heboh banget Kak, hiasannya merah Dekorasinya. hijau. Wow. Jadi lupa deh Natalnya kayak apa ya Reva? Christmas cuman inget Christmas sale ya. Iya, Ya, pasti ya, Reva ya. ketemu Sinterklas dan gengnya. Ada kasih ke Alicia Sinterklas sebenarnya? Ya nggak ada di Alkitab. Jadi Nggak ada di mana Natal dong? juga ya? Dan itu nggak ada berhubungan dengan Natal, nggak ada. Ingat nggak Natal artinya sesungguhnya apa? Cerita tentang apa? Ayo. Kelahiran Tuhan Yesus. Iya. Dan itu jadinya di mall menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus nggak juga ya? Kelahiran Sinterklas mungkin. Iya. Kak Alicia, kemarin ada sebut-sebut kota Daud itu apa Reva? Kota Daud? Kota Daud namanya apa yo? Lupa aku mendadak. Huruf B. Bekasi. Itu rumahnya Kak Ruth. Bethlehem ya? Iya. Bethlehem. Kenapa harus lahir di Bethlehem ya Kak Alicia? Nah, itu kalau kita buka Alkitab, Kak Alicia bawa Alkitab nih. Memangnya ada di Alkitab? Iya loh, dan itu bukan cuma dicatat di Perjanjian Baru, tetapi dari sini nih sudah dicatat. Mika pasal 5 ayat 1. Iya bener loh Reva. Sini lihat. Kak Alicia bacain ya. Iya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi maksudnya kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem itu pun sudah dikasih tahu ratusan tahun sebelumnya gitu? Sudah tercatat di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama, dan itu sudah jauh-jauh sebelumnya. Dan bisa tepat ya? Dan benar-benar di kota Bethlehem. Kamu tahu nggak kota Bethlehem itu kayak apa? Nggak tahu. Nggak Nggak kayak kayak Bandung Bekasi, nggak kayak Bekasi, nggak kayak Bandung yang rame. Kota Bethlehem itu menurut seorang hamba Tuhan bernama Philip Brooks, kota Bethlehem itu tenang, teduh, dan tidak besar. Kan tadi Alkitab mengatakan itu kota yang kecil. Iya ya. Dia agak terpisah dari kota Yerusalem yang besar, yang rame. Tapi kota Bethlehem itu kota yang kecil, tenang, tidak terlalu banyak hingar-bingar. Tuhan Gitu. Yesus lahir di sana. Wah. Maksudnya apa ya lahir di tempat yang kecil? Maksudnya Kak Alicia? Tuhan Yesus itu kan Raja semesta kan ya. Tapi waktu dia menjadi manusia, mau menyelamatkan manusia, dia datang di dalam kesederhanaan. Bahkan dia pilih kota yang kecil, bukan kota yang besar. Dia pilih kota yang kecil. Dan itu ditulis oleh pendeta Philip Brooks. Dia menciptakan lagu yang namanya Oh Little Town of Bethlehem. Oh kota Bethlehem yang kecil. Oh, itu kok dia dapat ide itu dari mana Kak Alicia? Dia jalan-jalan ke sana Kak. Betul Reva, kali ini kamu betul deh. Wah, tuh Reva perlu jalan-jalan ke Bethlehem supaya nggak ke mall terus. Jalan-jalan ke mall, bikin lagu tentang mall. Makanya lagu Jalan ke jingle-jingle. Bethlehem aja gimana? Jadi waktu itu pendeta Philip Brooks ini baru berumur 30 tahun dan dia punya kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Dan akhirnya dia pergi ke Holy Land atau Tanah Suci ya mereka sebutnya. Dan akhirnya dia pergi ke kota Bethlehem. Dan waktu tanggal 24 malam, yaitu tanggal 24 Desember malam, itu namanya Christmas Eve atau malam Natal, dia tepat berada di kota Bethlehem. Wah, Dan dia melihat sebenarnya kota Bethlehem itu kayak apa ya di malam itu, dan dia merenungkan apa yang dia tahu tentang Tuhan Yesus yang lahir pada malam hari itu gitu. Nah, dia melihat ternyata gak terlalu rame ya. Juru selamat hadir, tapi kotanya tenang. Terang yang besar datang ke dalam dunia. Tapi kota itu gelap, sepi, begitu. Jadi lagu yang akhirnya dia pulang ke Philadelphia, tempat pelayanan dia, dan dia ingin sekali menceritakan kepada anak-anak sekolah minggu dia
Dia pengen sekali anak-anak sekolah minggu itu tahu bahwa Natal itu bukan cuma jalan-jalan ke mall. Natal itu bukan cuma perayaan yang ada pohon Natal dan lain-lain, bukan hanya itu, tetapi Natal itu ada di dalam kesederhanaan juga. Dan pada malam hari itu adalah kesederhanaan itu. Gitu ceritanya. Ya, Jadi dia buat lagu itu ya Kak? jadi dia tuliskan lagu ini bahwa Tuhan Yesus, terang yang besar itu, lahir di kota yang kecil, kota yang gelap. Itu mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam kesederhanaannya. Apalagi kalau benar-benar 2000 tahun yang lalu ya, lebih kecil lagi mungkin ya. Iya ya mungkin. Wow. Tidak ada lampu, Adanya lilin. adanya lilin. Wah. Iya. Jadi sekarang kalau kita Natal kan meriah Kak Alicia. Tapi lagu ini jadi penting ya, supaya kita terus ingat ya bahwa waktu Tuhan Yesus datang itu ternyata sangat sederhana. Sederhana. Tapi bukan berarti kalau sekarang kita merayakan Natal kita harus sedih-sedih, gelap-gelapan, enggak juga. Jangan ya, nanti Kita mati lampu. tetap boleh bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lahir untuk kita, untuk membebaskan kita dari dosa. Tetapi yang mau ditekankan dari lagu ini adalah jangan lupa Natal pertama itu ada di dalam kesederhanaannya. Jadi supaya kita nggak nunggu-nunggu kado ya. Salah dong itu ya berarti ya. Iya. Tapi kalau dapet gimana Kak? Kasih ke aku. Kalau dapat ya bersyukur. Oh gitu ya. Iya. Kayak penting banget ya kita sekarang mengerti, diingatkan oleh lagu ini ya Kak Alicia ya. Iya. Soalnya kayaknya kalau Natal bawaannya memang senang, tapi itu dia buntutnya. Mau makan yang enak-enak, seru-seru, lihat yang bling-bling. Apalagi kalau zaman yang sebelum ada pandemi, keluar kota, keluar negeri. Iya ya, jadi nggak nyambung ya. Jadi nggak nyambung. Oh iya. Wah, lagunya seperti apa ya Kak Alicia? Nah, lagunya ini bagus sekali dan agak panjang, tapi karena dia mau menggambarkan suasana Bethlehem yang indah, yang kecil, yang teduh itu, kita nyanyikan satu bait dulu kali ya. Boleh? Bait pertamanya. Di malam sunyi Bethlehem, nyanyi kau tidurlah, sehingga terang lihat terang abadi dan cerah, yang terbit di tanganmu di masa yang genang, terwujud harap umatmu dan takutnya lenyap. Nyanyinya juga harus seperti itu ya Kak ya? Ya, seperti sedang menina bobokan bayi, nggak Iya. boleh ribut-ribut. Iya. Wah ini nggak cocok ya kalau nyanyi ginian pakai dungcek ya Kak Alicia ya. Oh iya, nggak cocok. Syok bayinya. Iya, kan harus menggambarkan kota Bethlehem yang sepi itu. Oh. Mm-mm. Terus bait yang lain cerita tentang apa? Nah, bait-bait yang lain itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu lahir untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan dia datang dengan silently. Dia datang bukan dengan, wah kalau raja datang biasa ada fanfare, ada trompet menyala-nyala, Iya. ada trompet berbunyi-bunyi begitu ya. Iya. Tapi Tuhan Yesus datang di dalam silently, di dalam ketenangan yang benar-benar tenang. Dan disitulah hadiah kita yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus. Dan Justru apa namanya Kak Alicia? Raja yang perkasa dan kuat, Allah yang hebat. Kok mau ya jadi manusia? Terus lahir jadi bayi, diam-diam lagi. Terus cuman lahir di tempat yang sederhana. nah, tapi ya biasanya lagu ini di dalam bahasa Inggrisnya itu 5 bait. Tapi biasanya orang-orang tidak mencatat bait keempatnya. Kenapa? Padahal bait keempatnya ini sebenarnya punya makna yang cukup mendalam. Karena
Philip Brooks ini yang menuliskan himne ini, dia itu seorang pendeta. Maka dia menyisipkan khotbah di dalam bait keempat ini sebenarnya. Wah, bagus banget. Nah, Kak Alicia bacakan ya. Iya. Jadi dia mau mengatakan bahwa Natal itu bisa hadir kembali waktu apa? Waktu anak-anak berdoa kepada Tuhan. Waktu orang-orang yang sesak hatinya itu berseru kepada Tuhan. Dan waktu orang-orang miskin, orang-orang yang di dalam pinggiran, mereka menerima yang namanya belas kasihan. Dan waktu pintu gereja terbuka bagi mereka, itu Natal seolah-olah hadir kembali di tengah-tengah dunia ini. Jadi bait keempat ini semacam sebuah khotbah kecil oleh pendeta Philip Brooks kepada jemaatnya, begitu. Kita bisa nyanyiin? Belum ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesianya. Oh gitu. Tetapi Kak Alicia bacakan aja ya. Iya. Dia tuliskan begini. Where children pure and happy pray to the blessed child. Where misery cries out to thee, son of the mother mild. Where charity stands watching and faith holds wide the door. The dark night wakes, the glory breaks, and Christmas comes once more. Oh gitu. Iya. Boleh nggak Kak Alicia minta kalian itu belajar bahasa Indonesia dengan baik, sehingga dan bahasa Inggris dengan baik, sehingga kalian bisa menerjemahkan lagu-lagu yang indah di dalam bahasa Indonesia kita. Oh, sehingga mau banyak dong. orang boleh menikmatinya, begitu. Iya. Nanti mau minta diajarin Kak Ruth bahasa Inggris. Kak Ruth juga Ahli jago bahasa Inggris ya. Iya. Jadi kita sekarang ya. nyanyi lagu yang mana, Kak Alicia? Masih pengen nyanyi lagi? Kita nyanyikan bait ketiganya ya. Bait ketiganya itu menceritakan bahwa Tuhan datang menjadi manusia. Dan dia bertahta di hati kita, hati yang lemah. Kita nyanyikan bait ketiganya. Oke. Anugerah besar diberikan di malam yang tenang. Tuhan menjadi manusia, berkat dari surga. Tiada yang mendengar dia datang ke dunia. Namun Kristus pun bertahta di hati yang lemah. Nah, lagu ini dimulai dengan Natal yang diceritakan di Bethlehem dan berakhir di hati kita. Natal ini bermula dengan Kristus yang lahir oleh Maria, tetapi diakhiri dengan Kristus yang lahir di dalam kita. Kira-kira begitu. Wah, bagus ya. Ya, lagu ini bagus sekali. Betul-betul kita diingatkan lagi bahwa Natal itu bukan perayaan-perayaan yang nggak ada nggak ada maksudnya gitu ya, cuma senang-senang, meriah-meriah. Iya. Tapi kalau kita rasa senang ke waktu Natal, itu bukan karena meriahnya ya, Kak Alicia ya? Bukan, kita harus senang bukan karena meriahnya meriahnya dekorasi. Tapi kita harus senang karena Tuhan datang menyelamatkan kita. Ya, Tuhan Yesus. Dan datangnya jadi sederhana sekali, Ya. sehingga kita bisa ketemu Tuhan ya. Ya, karena dia datang untuk menyelamatkan kita, manusia yang sederhana juga. Dia mau merasakan kita, dia mau merasakan bagaimana hidup menjadi manusia biasa. Dia mau merasakan kita semua. Iya. Begitu. Wah, saya jadi benar-benar dapat pencerahan, pencerahan. Ya. Soalnya- Bersyukur ya kita punya warisan seperti ini ya. Iya, soalnya iya, biasanya iya. lagu Natal heboh tuh yang kita dengar-dengar di mana? Teva, tempat permainanmu? Mal. Iya. Terima kasih banyak Kak Alicia. Oke. Masih ada lagi nggak? Ya akan kita bahas. Satu lagu lagi ya. Iya. Oh, sih. Dan ini lagu yang ceria.
Oh, asik. Nah, sesuai dengan kepribadian Reva. Tapi bukan lagu yang jelek-jelek kan? Bukan dong, ini Oh. ceria tapi benar-benar ceria yang bermakna juga. Oh, iya, sip dah kalau Oke. gitu. Oke, Kak. Sampai Terima jumpa kasih Kak minggu Alicia. depan. Iya. Dadah. Dah. Ya. Nah, oke adik-adik, ya seperti tadi kita dengarkan yaitu di Bethlehem itu ya Natal itu yang pertama kali itu dalam kesederhanaan ya, dalam suasana yang teduh ya, dikatakan di situ di Matius pasal 2 ayat 6 memang kota itu sepi, ya, kecil, tidak ada yang perhatikan, tapi sekarang ada seorang raja yang lahir, ya, raja yang besar lahir di kota yang kecil. Nah, kalau Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, kemudian diakhiri dengan cerita bahwa Tuhan Yesus itu yang terpenting ialah lahir di hati kita. Nah, adik-adik remaja, apakah Natal kali ini kita juga menikmati bukan hanya dekorasi ya yang bagus, yang meriah, bukan juga hanya lampu kelap-kelip di mana-mana, ya itu senang, itu baik. Ya, itu kita tidak salah, bukan tidak boleh, ya. Tapi apakah Tuhan Yesus juga hadir, lahir dalam hidup kita ini? Ya, itulah yang terpenting dari Natal itu. Ya. Nah, hari ini Ibu Aber tidak tambahkan khotbah yang lain karena Ibu Aber pikir bahwa khotbah ini sudah sangat jelas untuk kita, yaitu bahwa Natal itu sekali lagi adalah menceritakan bahwa Yesus lahir, bukan hanya lahir di kota Bethlehem, tapi juga Yesus lahir di hati kita. Ya, sebelum Ibu April menutup kita dalam doa, Ibu April mau berdoa untuk kalian semua, ya. Jangan lupa bahwa tanggal 24 nanti kita ada malam Natal, Christmas Eve, ada ibadah di gereja. Tanggal 25 Desember kita juga ada ibadah. Nah, adik-adik kalau bisa datang ke gereja, datanglah bersama orang tua. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa merayakan Natal lewat YouTube, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa Natal bukan sekali lagi pernak-pernik, bukan lagi hadiah, bukan lagi pesta, tapi Natal ialah kesederhanaan. Kristus lahir. Ibu April senang sekali dengan gambar di depan ini. Ini menunjukkan bahwa Natal itu adalah Kristus menjadi manusia. Allah yang besar mau menjadi manusia yang baik, yang kecil, supaya kita boleh diselamatkan dari dosa kita. Ya, mari kita menutup pada pagi hari ini renungan kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan lewat panggung boneka, lewat cerita mengenai apakah Natal itu, bagaimana Natal yang pertama yang terjadi di kota Bethlehem 2000 lebih tahun yang lalu. Tuhan tolong kami supaya kami juga menikmati Natal bukan hanya sekedar pesta, bukan hanya sekedar sukacita karena banyak hal-hal yang baik, yang baru, tapi kami menikmati Natal oleh karena Kristus lahir dalam kehidupan kami. Kristus sekali lagi mengingatkan akan kesederhanaan, akan hidup kami, akan